siswa-siswi kelas 10 SMA Singkarulus, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Rosalia Widi Lumantari, Waka Kesiswaan SMA Singkarulus. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pendidikan karakter Tarakanita. Pentingnya pendidikan karakter memang perlu digalakkan di setiap sekolah. Pemerintah Indonesia sudah memulai memasukkan pendidikan karakter di dalam kurikulum sejak tahun 2013. Namun, Tarakanita sudah 1 tahun lebih awal memulainya, yaitu sejak tahun 2012, Tarakanita sudah memasukkan pendidikan karakter Tarakanita dalam pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter Tarakanita. Mari kita simak presentasi berikut ini. Pendidikan karakter Tarakanita. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang utuh. Tarakanita sebagai lembaga pendidikan berusaha mencari terobosan mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, yaitu dengan memproklamirkan pendidikan karakter ketarakanitaan sebagai ciri khas. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pendidikan Tarakanita yaitu usaha sadar untuk membimbing, melatih, dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara spiritual, intelektual, sosial, adversity, and physical untuk menjadi manusia utuh, dewasa, bebas, dan mandiri, agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Sedangkan karakter yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, mental, rohani, emosional, maupun sosial yang terwujud dalam cara pikir, sikap, perkataan, dan tingkah laku sebagaimana dikehendakinya berdasarkan nilai yang diyakini. Apakah karakter dapat diubah? Bisa, karena karakter bersifat dinamis. Setelah digabung, pengertian dari pendidikan karakter Tarakanita sendiri yaitu usaha sadar dan terencana untuk membantu peserta didik agar dapat bertumbuh dewasa dalam menghayati kebebasannya dengan orang lain dalam dunia berdasarkan nilai-nilai yang dihayati secara konsisten. Nah, untuk lingkungan pendidikan karakter Tarakanita, pendidikan karakter sebagai wahana pembimbingan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa menempatkan setiap orang yang terlibat dalam dunia pendidikan sebagai pelaku utama dalam pengembangan karakter. Siapa aja? Yang pertama, Yayasan Tarakanita. Nah, sejalan dengan visi misi Yayasan Tarakanita yang juga menjadi visi misi yang sekolah. Yang kedua, yaitu orang tua dan keluarga. Karena keluarga adalah lembaga pertama tempat sang anak menerima pendidikan nilai. Dan yang ketiga, di sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pendidikan karakter dengan keteladanan dari Bapak Ibu guru. Tarakanita ingin ikut terlibat dengan pembentukan manusia utuh, yaitu manusia yang berkarakter atau berkeutamaan dengan nilai-nilai yang pertama CC5 yang terdiri dari compassion, celebration, competence, conviction, creativity, dan community. Compassion ini Ibu caps lock karena dia C yang pertama, sedangkan C yang lain C kecil. Ya, nah inilah menjadi pedoman untuk CC yang lain. Kemudian yang kedua KPKC. Panjangannya yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Yang ketiga, kedisiplinan, dan yang keempat, kejujuran. Apa itu CC5? CC5 adalah nilai-nilai yang merupakan perwujudan spiritualitas Bunda Elizabeth Grüters yang menjadi pedoman dan landasan dalam menata dan mengelola kegiatan pendidikan di Tarakanita. Bunda Elizabeth Grüters kemarin sudah dijelaskan oleh Sister Greta ya, siapa beliau, riwayat, dan nilai-nilai spiritualitasnya. Nah, nilai-nilai CC5 apa saja tadi? Yang pertama, yaitu compassion, yang berarti cinta kasih tanpa syarat dan berbela rasa.
Yang kedua, celebration, yang berarti ungkapan iman yang dalam. Yang ketiga, competence, yang berarti kemampuan menghargai harkat dan martabat manusia. Yang keempat, conviction, yang berarti daya juang dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kelima yaitu creativity, yang berarti kemauan untuk maju dan berkembang. Dan yang keenam yaitu community, yaitu kerelaan berkorban dan melayani sesama dengan tulus hati. Kita bedah bersama-sama. Yang pertama, compassion, merupakan nilai spiritualitas yang dihidupi oleh Bunda Elizabeth Bruthers karena mengalami dan merasakan kasih Allah yang berbela rasa tanpa syarat. Untuk kompetensi dalam pembelajaran PKT-nya, peserta didik memiliki kemampuan untuk berbagi, memperhatikan, dan peduli pada keterarahan hati kepada sesama, terutama yang menderita melalui tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengunjungi orang sakit, membantu orang lain yang mengalami kesulitan atau penderitaan, atau ikut terlibat aktif kegiatan peduli kemanusiaan. Nilai yang berikutnya, yang kedua yaitu celebration, merupakan nilai spiritualitas yang dihidupi oleh Bunda Elizabeth yang menaruh harapan yang kuat kepada Allah dan berdoa terus-menerus serta melibatkan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk kompetensi dalam pembelajaran PKT, peserta didik mampu bersyukur dan menerima kenyataan hidup yang dialami bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan manusia sehingga tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan dan mempunyai daya juang melalui doa dan tindakan nyata. Contohnya misalnya selalu mengucap syukur dalam segala hal baik dalam suka maupun dalam duka. Kemudian merayakan keberhasilan tanpa berlebihan dan menghidupi semangat uga hari. Semangat uga hari itu semangat yang tahu batas ya. Misalnya kalau makan selalu habis, mengambil secukupnya, tahu menggunakan listrik, air, kemudian tahu kapan berbicara, dan sebagainya. Nilai yang berikutnya, yang ketiga yaitu competence, merupakan nilai spiritualitas Bunda Elizabeth sebagai tanggapan atas munculnya peristiwa-peristiwa yang dipandang sebagai ancaman terhadap harkat dan martabat manusia. Nilai kompetens yang perlu dibangun adalah kemandirian belajar dan sikap ilmiah. Contohnya memiliki sikap ilmiah, memiliki kemandirian belajar, dan menerapkan pengetahuan dan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang keempat yaitu conviction, merupakan nilai spiritualitas yang diperjuangkan oleh Bunda Elizabeth ketika ia berupaya dan berjuang merawat dan mendidik anak-anak miskin yang jumlahnya semakin bertambah. Nah, nilai conviction ini berarti memiliki daya juang dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Contohnya, mampu bergembira dan optimis di setiap waktu, tahan menanggung kesulitan tanpa mengeluh, kemudian mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang dihadapi. Nilai yang kelima yaitu creativity, merupakan nilai spiritualitas yang diperjuangkan oleh Bunda Elizabeth yang memandang bahwa hidup akan menjadi lebih indah jika manusia mengembangkan daya kreatifnya. Nilai creativity berarti berusaha terus-menerus mengembangkan apa yang dimiliki secara optimal, atau kata lainnya profesionalisme. Contohnya, berani untuk mencoba hal-hal yang baru, mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan waktu untuk berkreativitas, dan terus belajar dengan tekun. Untuk kompetensi competence, conviction, dan creativity dijadikan satu, yaitu peserta didik memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan di dalam kehidupan, keteguhan hati dan berani menghadapi risiko atas pilihan yang diambil, dan menciptakan, menemukan, dan mengembangkan hal-hal baru yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Khusus untuk ketiga nilai ini akan terintegrasi dengan kurikulum bidang studi atau bidang pengembangan dengan pendekatan pembelajaran berbasis riset atau PBR. Yang keenam, community, merupakan nilai spiritualitas yang dihidupi oleh Bunda Elizabeth sejak awal mendirikan biara dengan menerima anak-anak miskin, memberikan dasar baik dalam hati mereka, melayani anak-anak panti asuhan, dan melayani orang-orang yang dalam penderitaan. Kompetensi dalam pembelajaran PKT
peserta didik mampu menerapkan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain secara sadar tanpa diskriminasi dan membeda-bedakan, sehingga terbangun persaudaraan sejati di lingkungan sekitar. Contohnya, hidup saling tolong-menolong dan gotong royong, mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah, mempunyai hubungan pribadi yang akrab dan serasi dengan teman yang lain. Nilai yang berikutnya yaitu KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Untuk pengertiannya, perkata keadilan atau justice yaitu kesetiaan dan tanggung jawab membangun relasi secara benar terhadap sesama, perlakuan yang wajar terhadap ciptaan lainnya. Untuk kata yang kedua, perdamaian atau peace yaitu buah dari keadilan. Artinya, apabila ada keadilan, di situ pasti ada perdamaian. Untuk kata yang ketiga, keutuhan ciptaan atau integrity of creation yaitu suasana hidup yang diwarnai oleh kesatu paduan yang menyeluruh dari semua ciptaan Tuhan, hidup bersama di alam semesta sebagai saudara. Sehingga pengertian dari KPKC sendiri yaitu perjuangan untuk menegakkan keadilan agar tercapai perdamaian dengan membangun relasi secara benar dan wajar dengan alam dan segala isinya sebagai saudara satu sama lain. Untuk kompetensi dalam pembelajaran PKT, peserta didik mampu berlaku adil agar tercipta keutuhan alam ciptaan yang merupakan anugerah Tuhan yang harus dipelihara untuk kebahagiaan manusia melalui tindakan konkret terencana sehingga terciptalah perdamaian di lingkungan sekitar. Contohnya misalnya menanam dan merawat tanaman secara teratur, penghematan listrik dan air, memilah sampah kering dan basah, ikut aktif dalam gerakan penghijauan. Nilai yang berikutnya yaitu kedisiplinan dengan pengertian yaitu kesediaan secara total membenamkan diri di dalam realitas sesuai dengan fungsi dan tugas yang dihadapi dan bukannya menolak atau menyangkalnya. Disiplin juga berarti proses mengalahkan kesenangan sekarang demi kebaikan yang lebih besar dan berjangka panjang. Untuk kompetensi dalam pembelajaran PKT, dengan kesadaran diri, peserta didik mampu berperilaku disiplin dan ikut serta menegakkan kedisiplinan sebagai budaya hidup di lingkungan sekitarnya. Contohnya, datang ke sekolah dengan tepat waktu, tidak terlambat, belajar dengan tekun, meletakkan barang pada tempatnya. Untuk nilai yang terakhir yaitu kejujuran, yaitu sikap keterarahan hati untuk berperilaku, berkata sesuai dengan yang sebenarnya. Kejujuran adalah salah satu ciri khas orang yang bermartabat. Kompetensi dalam pembelajaran PKT, dengan kesadaran diri peserta didik mampu berperilaku jujur dan ikut serta menegakkan kejujuran sebagai budaya hidup di lingkungan sekitarnya. Contohnya misalnya tidak pernah mencontek, tidak mengambil barang yang bukan miliknya, tidak berbohong atau menipu. Nah, bentuk evaluasi dan penilaian dalam PKT yaitu observasi dan pengamatan, dokumentasi, refleksi, dan self-assessment atau penilaian diri sendiri. Nah, anak-anak, tujuan penilaian pendidikan karakter terutama bukan untuk menentukan kelulusan peserta didik, melainkan menumbuhkan daya reflektif apakah hidup peserta didik dalam hidup kebersamaan bersama orang lain menjadi semakin bermutu. Nah anak-anak, demikianlah presentasi mengenai pendidikan karakter Tarakanita. Semoga kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, di sekolah, masyarakat, dan dalam keluarga kalian. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita bertemu lagi di SMA Sen Karolus. Bye-bye.